Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan nama saya Damia Ristiani dengan NIM 234010071. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketenagakerjaan di Kota Garut, tempat saya tinggal, dan juga strategi-strategi apa yang akan saya lakukan apabila saya menjadi seorang manajer atau HRD di suatu perusahaan. Di sini ada poin-poin yang akan saya paparkan, yaitu penduduk usia kerja dan angkatan kerja, kemudian angka pengangguran. Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang sudah berumur atau berusia di atas 15 tahun. Nah, penduduk usia kerja pada Agustus 2023 sebanyak 1,98 juta orang. Sebagian besar penduduk usia kerja di Kota Garut ini merupakan angkatan kerja, yaitu 1,39 juta orang, sedangkan sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 0,59 juta orang. Kemudian di sini terdapat tabel penduduk usia kerja dan juga angkatan kerja pada bulan Agustus 2021 sampai Agustus 2023. Di sini terdapat 1,29 juta orang yang bekerja. Jika dibandingkan dengan Agustus 2022 itu berarti meningkat sekitar 0,06 juta orang atau 4,88% orang yang bekerja. Karena jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya itu terdapat 1,23 juta orang. Kemudian angka pengangguran itu relatif tetap di angka 0,10 juta orang. Kemudian di sini terdapat tingkat partisipasi angkatan kerja, yaitu meningkat sebesar 1,26 persen poin. Jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2022 itu terdapat 68,84%, kemudian meningkat menjadi 70,010%. Kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja pada menurut jenis kelamin laki-laki itu jika dilihat dari Agustus 2022 sampai 2023 itu meningkat sekitar 0,67% poin. Yang tadinya itu 84,43 menjadi 85,10%. Kemudian yang perempuan itu jika dilihat meningkat sebesar 1,20% poin. Jika dibandingkan dari tahun 2022 itu terdapat 53,19 menjadi 54,39%. Kemudian di sini terdapat angka pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2023 di Kota Garut ini sebesar 7,33%. Kemudian jika dilihat dari tabel karakteristik pengangguran pada bulan Agustus 2021 sampai Agustus 2023 itu, menurut jenis kelamin itu, pada laki-laki meningkat sebesar 1,02% poin. Jika dilihat pada bulan Agustus 2022 itu terdapat 7,46% yang menganggur menjadi 8,48%. Sedangkan pada jenis kelamin perempuan itu menurun sekitar 2,38% poin. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya itu atau tahun sebelumnya itu terdapat 7,83 menjadi 5,45%. Kemudian apabila saya menjadi seorang HRD atau manajer pada suatu perusahaan, melihat karakteristik di ketenagakerjaan Kota Garut ini menimbulkan optimisme dan juga khawatir. Optimismenya itu yaitu yang pertama peningkatan jumlah angkatan kerja dan juga penduduk bekerja. Meningkatnya jumlah angkatan bekerja dan juga penduduk yang bekerja itu, hal itu menunjukkan bahwa adanya masyarakat yang aware terhadap perekonomian di Kota Garut. Kemudian yang kedua yaitu penurunan tingkat pengangguran terbuka. Berarti itu menunjukkan upaya pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Kemudian kekhawatirannya itu yang pertama pada tingkat pengangguran. Meskipun pada tabel itu ditunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kota Garut itu menurun,
tetapi 7,33% itu bisa diindikatorkan masih kecil, yang mana artinya masih banyak masyarakat Garut yang belum mendapatkan pekerjaan dan masih mencari pekerjaan. Kemudian yang kedua, ketidakseimbangan gender dalam pengangguran. Pengangguran yang didominasi oleh laki-laki itu menimbulkan kekhawatiran karena tidak adanya kestabilan dalam perekonomian, dalam kekeluargaan, dalam bidang keluarga seperti itu. Kemudian, yang ketiga yaitu permintaan gaji yang tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan. Banyaknya turnover atau menurunnya jumlah pekerja itu karena tidak sesuainya gaji yang mereka harapkan. Dan beberapa buruh itu masih sering, kebanyakan itu demo untuk meningkatkan gaji menjadi 2 kali lipat, sedangkan perusahaan itu hanya mampu 1 kali lipat atau di bawah dari yang dikehendaki oleh buruh tersebut. Nah, strategi yang akan saya lakukan apabila saya menjadi bagian dalam perusahaan tersebut, saya akan rekrutmen. Yang pertama saya akan rekrutmen, yaitu fokus pada rekrutmen talenta lokal. Jadi saya akan merekrut, akan memfokuskan rekrutmen itu pada orang-orang yang memang berdomisili di Kota Garut dan memang sedang membutuhkan pekerjaan, juga memiliki keterampilan di bidang yang sudah dibutuhkan oleh satu industri. Kemudian yang kedua, yaitu meningkatkan akses informasi lowongan pekerjaan. Dengan meningkatnya perkembangan teknologi ini, saya akan memanfaatkannya dengan membuka akses informasi lowongan pekerjaan di berbagai sosial media atau media teknologi lainnya, sehingga hal itu juga dapat memperluas relasi dan jaringan saya. Kemudian yang ketiga, yaitu memperluas jenis pekerjaan yang direkrut. Jadi lebih banyak menarik orang untuk bekerja, maka jenis pekerjaan yang direkrut juga akan diperluas. Misalnya, masih ada beberapa yang menggunakan kerbau untuk menggarap sawah, tetapi saya akan memanfaatkan itu dengan sektor kreatif, sektor teknologi, atau sektor digital. Kemudian strategi yang kedua yaitu saya akan rekomendasi pekerjaan kepada orang-orang yang memang membutuhkan pekerjaan itu. Yang pertama, mengidentifikasi sektor yang berkembang pesat. Sebenarnya apa sih yang lagi dibutuhkan di tren sekarang itu, dengan mengkaji data ekonomi dan tren pasar untuk melihat sektor mana ini yang lagi memiliki peluang kerja yang tinggi, misalnya seperti sektor pariwisata atau sektor pertanian atau manufaktur gitu. Kemudian yang kedua, mencocokkan pekerjaan dengan keterampilan. Misalnya melakukan asesmen, perusahaan akan melakukan asesmen dan juga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja agar nantinya sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian yang ketiga, membuka peluang untuk wirausaha. Setelah keterampilan yang dilatih tersebut meningkat, maka itu juga dapat memberikan pendampingan kepada angkatan kerja untuk memulai usaha sendiri. Kemudian strategi yang ketiga yaitu negosiasi kerja. Perusahaan yang baik yaitu mereka yang bisa mengkomunikasikan segala sesuatu kepada karyawannya itu lebih transparan dan juga menjalin komunikasi yang baik gitu. Misalnya yang pertama, saya akan menjelaskan kondisi keuangan perusahaan. Misalnya apa sih, kenapa perusahaan itu tidak bisa meningkatkan gaji karyawan seperti yang dibutuhkan atau yang dikehendaki gitu. Misalnya yang pertama, karena adanya penurunan penjualan. Selain data-data yang akan saya paparkan, saya juga akan menjelaskan tren penurunan penjualan ini dalam beberapa periode terakhir. Tunjukkan data dan juga grafik yang akan mempengaruhi itu, kemudian menjelaskan faktor-faktor apa yang menyebabkan menurunnya penjualan. Misalnya yang pertama karena trennya yang berubah, atau yang kedua ekonomi yang melesu, atau yang ketiga eh, perekonomian yang persaingannya itu semakin ketat. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan misalnya karena meningkatnya harga bahan baku.
Selain data-data grafik periode terakhir yang saya tunjukkan, saya juga akan menjelaskan faktor-faktor kenapa sih bisa meningkat biayanya itu. Misalnya yang pertama, meningkatnya harga biaya bahan baku karena perubahan peraturan pemerintah, atau yang kedua itu terjadi inflasi gitu. Kemudian menjelaskan tentang penurunan laba. Selain data-data grafik yang akan saya paparkan juga, saya menjelaskan faktor-faktor kenapa laba itu bisa menurun. Misalnya, yang pertama karena itu tadi penurunan penjualan atau peningkatan biaya, atau yang ketiga beban bunga yang meningkat. Gitu. Kemudian yang kedua yaitu melakukan optimasi biaya. Optimasi biaya itu bisa memberikan tunjangan kepada karyawan di luar gaji pokok, gitu, misalnya asuransi atau holiday gitu. Kemudian juga akan mengimplementasikan sistem lean manufacturing. Lean manufacturing ini berarti perusahaan bisa memproduksi barang yang profitabilitas maksimal dari bahan-bahan yang memang eh, minimal gitu. Jadi menurunkan pemborosan tetapi bisa meningkatkan kualitas atau bisa meningkatkan keuntungan gitu. Kemudian yang ketiga yaitu dengan mengapresiasi setiap kinerja karyawan yang memang baik dan meningkat gitu. Jadi hal itu juga bisa berupa receiving gift or word of affirmation gitu. Jadi hal itu juga bisa meningkatkan motivasi dan juga eh, semangat para karyawan dalam bekerja. Jadi mereka tidak hanya mementingkan gaji, tetapi lingkungan kerja yang positif juga, karyawan bisa lebih willing untuk bekerja gitu. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan pelatihan-pelatihan kepada setiap karyawan yang memang dibutuhkan di suatu industri tersebut di beberapa tugasnya, karena karyawan yang memiliki keterampilan itu biasanya bekerjanya lebih produktivitas dan itu juga akan mempengaruhi pada meningkatnya penjualan, laba, atau kualitas pada suatu barang. Kemudian yang ketiga, juga memanfaatkan teknologi. Jadi, karena misalkan ada karyawan yang memang tidak sesuai gajinya, mereka akan, pasti perusahaan akan terjadi turnover karyawan, sehingga itu juga merubah visi misi dari suatu perusahaan. Kemudian akan banyak karyawan yang mengundurkan diri. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, saya juga bisa meminimalkan pekerja dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan, otomatis, atau perangkat lunak seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.